Sepertinya keponakan kamu perempuan ga? Ranti tertawa penuh rasa haru. Perasaannya menjadi lega, setelah tadi sempat deg-degan, karena menunggu Dinara melahirkan. Safa tergelak kencang. Dia juga mendengar bagaimana kencangnya tangisan bayi dari ruang bersalin sana. Begitu kuat dan sehat. Pertanda jantung bayi itu sehat dan normal. Sepertinya dia akan menurun sifat mamanya sangat cerewet dan banyak bicara, ledek Saga. Pria tampan itu ikut tertawa haru. Hari ini dia begitu banyak diberikan kebahagiaan yang sangat besar. Istri dan mertuanya melahirkan, dan saat ini adik kesayangannya juga baru saja melahirkan seorang bayi yang sehat. Mungkin begitu ga, tapi anak kamu sendiri bukannya perempuan juga, bisa jadi dia akan cerewet sama seperti Aluna. Ranti balik meledek. Dia saja baru mendapatkan anak perempuan, tapi seenaknya meledek anak Dinara. Cek, istriku tidak secerewet Dinara elak Saga. Dia tidak akan suka jika istri dan anaknya ada yang menghina. Dia akan jadi seorang suami dan papa yang siaga untuk keluarganya. Halah, sama saja ga. Ayo mama ingin ketemu istri dan anak kamu. Ranti baru mau pergi dari depan ruang bersalin saat memastikan sang putri sudah melahirkan dengan selamat. Ayo Saga menuntun sang mama ke arah ruang perawatan Aluna. Wajah wanita parubaya itu berseri-seri layaknya sinar mentari pagi. Tampak bahagia sekali. Halo sayang, bagaimana keadaan kamu? Sapa Ranti begitu dia sampai di ruang sang menantu. Saat itu Aluna tengah menyusui sang putri kecilnya. Mama di sini juga, alhamdulillah aku sudah sehat Air mata Ranti tak urung turun juga. Dia sangat terharu melihat wajah cantik cucu pertamanya itu. Sangat cantik dan lembut. Iya nak, adik kamu baru saja melahirkan juga. Dina di sini juga Tanya Aluna dengan heran. Sepertinya Ayana sudah selesai minum ASI, maka wanita muda itu segera melepaskan mulut mungil anaknya dari sumber ASI-nya. Sini mama gendong. Ranti segera saja mengambil alih sang cucu dari gendongan Aluna. Bayi cantik itu tengah terlelap. Perutnya yang sudah kenyang membuat dia cepat sekali tertidur. Saga hanya tersenyum kecil melihat kedua wanita yang heboh itu. Dan dia menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Daripada ngobrol dengan wanita-wanita itu, lebih baik bekerja saja dari sini. Pastinya akan banyak pekerjaan yang menumpuk, karena Sam sendiri juga tengah cuti, menemani istrinya melahirkan. Sepertinya dia banyak meniru Saga Yana. Tanya Ranti sembari menggendong bayi merah itu. Siapa nama cucu mama ini? Namanya Ayana Mas Saga yang kasih nama. Sepertinya memang begitu dia mirip banget sama papanya. Entah aku kebagian apanya, Aluna mencebik. Sembari melirik Saga yang sepertinya penasaran, karena mendengar namanya disebut dua wanita cantik itu. Semoga saja sifatnya meniru kamu, lembut dan hangat. Ranti mencoba membesarkan hati sang menantu, yang tengah kecewa. Iya gimana jika kamu pulang ke rumah mama saja sampai bisa mengurus Ayana sendiri? Tanya Ranti. Sepertinya tidak perlu di rumah ada Mbak Siti juga. Dia baik dan cekatan orangnya. Pasti akan mengerti dan mau membantu aku saat membutuhkan, tolak Aluna. Pastinya Ranti akan sibuk jika ada dua bayi di dalam rumahnya. Sementara usia Ranti sudah tidak muda lagi. Pasti akan sangat capek dan lelah, jika harus mengurus dua bayi di rumahnya. Apa kamu yakin? Tanya Ranti sekali lagi. Coba mama tanya Saga ya. Ranti mendekati sang putra yang tengah sibuk dengan tablet di tangannya. Pria tampan itu terlihat sangat sibuk dan fokus dengan kegiatannya. Iya Dalam hati Aluna sangat yakin, Saga akan sependapat dengan dirinya. Pria itu tak akan mau tinggal di rumah sang mama, karena tak akan bebas jika ingin bermesraan dengan dirinya. Saga yang sangat mesum. Tapi Aluna suka. Gah, ada apa Saga menolehkan kepalanya, saat sang mama duduk di sebelahnya.
Tampak putrinya nyaman dan tenang tidur dalam dekapan sang nenek. Bagaimana kalau kalian pulang saja sementara ke rumah mama, paling tidak sampai Aluna sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa, tawar sang mama dengan sungguh-sungguh. Aku rasa tidak perlu ma, tolak Saga. Dia tak akan nyaman berada di tengah banyak orang. Kenapa, bukankah itu juga rumah kamu? Tadi Una sudah menolak, sekarang kamu juga menolaknya. Kenapa sih? Kesal sang mama. Aku nggak akan bebas berekspresi jika banyak orang ma, Saga mencoba mencari alasan. Kamu mau bebas yang bagaimana sih? Aku nggak akan bebas bercuinta dengan istriku ma jika di sana. Saga tergelak kencang. Dasar anak kurang ajar, pikiran kamu hanya itu saja. Ingat ga, Una baru saja melahirkan. Jadi kamu harus puasa paling tidak 40 hari. Ingat sang mama. Wanita itu menatap kesal pada putranya. Dia bingung dan khawatir dengan sang menantu, malah putranya sendiri seenaknya saja bicara seperti itu. Hah, kenapa begitu ma? Tanya Saga dengan wajah kaget. Penjelasan dari sang mama cukup membuat dia shock. Apakah ini benar, atau sang mama hanya menggoda saja? Istri kamu baru saja melahirkan ga, masih butuh memulihkan tubuh dan juga masih dalam masa nifas, ujar sang mama. Wanita parubaya itu sampai kesal melihat sikap Saga yang menyebalkan itu. Lama banget ma. Saga langsung saja lemas. Gairahnya sontak surut dan dia menghentikan pekerjaannya saat ini juga. Mendadak kepalanya juga berdenyut kencang, memikirkan nasibnya selanjutnya. Memang seperti itu konsepnya. Ingat ga, kamu harus menahan diri. Iya ma. Putra kita tampan sekali sayang. Riko tak henti-hentinya terus mengagumi ketampanan putra pertamanya. Wajahnya sangat mirip dengan Lani. Mungkin karena dia anak laki-laki. Kata orang jika anak perempuan akan mirip sang papa, tapi jika anak laki-laki akan mirip sang mama. Tentu saja mas, papanya saja sangat tampan. Dan lagi dia laki-laki mas, pasti tampan, sahut Lani, yang saat itu tengah duduk menyandar pada kepala ranjang. Ternyata jarak lahiran yang cukup lama, membuat dia seperti saat pertama kali melahirkan dulu. Untung saja dia bisa melewati proses kelahiran yang normal. Apa benar aku tampan? Goda Riko. Dia tersenyum tipis pada sang istri yang cantik. Jika tidak tampan aku nggak akan mau sama kamu mas, goda Lani, dan sontak membuat Riko cemberut. Lihat nak, mama kamu mengejek papa. Nanti jika sudah besar kamu harus mendukung papa ya. Riko mencoba mengadu pada sang putra. Layaknya bayi itu adalah orang dewasa saja. Lani menggelengkan kepalanya, melihat tingkah laku Riko yang menggemaskan itu. Mas, anak kita saja masih bayi. Kenapa sudah kamu ajak untuk berkolaborasi dengan kamu? Sergah Lani. Harus mencari bala bantuan sejak Krik Yang, jika tidak aku akan sendiri melawan kalian berdua. Riko terkekeh geli. Menyebalkan. Aku harus sedini mungkin mencari bala bantuan Yang, jangan sampai aku kalah melawan berdua nanti. Riko tergelak kencang. Menyebalkan kamu mas. Bagaimana keadaan kamu Yang, apakah ada yang dikeluhkan? Tanya Riko dengan wajah serius. Dia harus memastikan bahwa sang istri baik-baik saja. Aku sudah sehat mas. Ya, walaupun masih sedikit lemas. Tapi itu wajar saja, karena aku baru saja melahirkan. Nanti juga akan sehat lagi, ujar Lani sembari tersenyum manis. Syukurlah Yang, aku cemas dengan keadaan kamu. Tidak apa-apa mas, nanti juga pasti akan sehat kok. Aku akan cari jasa asisten rumah tangga. Buat bantu kamu. Aku nggak mau kamu kelelahan mengurus rumah sendirian. Aku rasa tidak perlu mas. Dulu aku juga merasa Una sendiri. Bahkan sambil kerja juga, tolak Lani. Dia merasa masih mampu mengurus rumah dan anak sendiri. Apalagi anak mereka masih bayi, masih bisa ditinggal mandi atau makan. Tapi Yang, apa kamu yakin bisa mengurus semuanya? Yakin mas, sudahlah jangan khawatir.
Lani tersenyum lagi. Agar sang suami merasa yakin bahwa dia tak butuh pembantu untuk saat ini. Nanti jika aku merasa nggak bisa menghandle semuanya, aku akan bilang sama kamu. Baiklah sayang, terserah kamu saja. Aku hanya ingin memastikan jika kamu dan anak kita nyaman. Iya mas, anak kita mau dikasih nama siapa mas? Tanya Lani lagi. Karena dia sendiri belum punya nama untuk sang putra. Baik Lani dan Rico sengaja tidak mau melihat jenis kelamin anak mereka, karena ingin menjadikan kejutan saat lahir. Devano Alfarizi, bagaimana menurut kamu? Bagus atau tidak? Bagus banget mas, aku suka. Devano, dan kita akan panggil Devan, sahut Lani dengan wajah ceria. Nama yang baru saja diusulkan oleh sang suami sangat bagus, dan dia suka. Syukurlah jika kamu suka, jadi itu saja ya. Mas. Aku juga ingin melihat cucuku, bagaimana keadaannya dan Una. Lani tiba-tiba saja ingat sang putri dan cucunya. Bahkan dia belum melihat bagaimana wajah cucu pertamanya itu. Tapi kamu masih belum pulih benar sayang, nanti jika sudah lebih baik kita akan lihat mereka, cegah Rico. Keadaan Lani yang sedikit lemas, membuat Rico khawatir, dan dia tak membiarkan sang istri keluar dari kamarnya. Janji nanti antar aku ke sana ya mas. Iya sayang. Di sisi yang lain, di kamar Dinara dan bayinya. Layaknya Saga dan Rico, Sam juga tak henti-hentinya memandang wajah mungil bayi cantik mereka, yang terlelap dalam mimpi. Seakan-akan jika dia tinggal berkedip saja, bisa tertukar. Mas, rengek Dinara. Dia kesal karena sejak tadi sang suami tak beranjak sedikit pun dari sisi box sang putri. Iya sayang. Ada apa, kamu butuh sesuatu? Tanya Sam sembari menolehkan kepalanya pada sang istri. Wanita yang terbaring lemah di ranjangnya itu tampak cemberut. Aku mau duduk, ujar Dinara lagi. Sepertinya dia sudah melahirkan saingannya ke dunia ini. Lihat saja nanti jika dia sudah sedikit besar, sudah pasti Sam akan lebih sayang pada makhluk mungil itu. Ah iya, ayo aku bantu. Sam bergegas mendekati sang istri, dan membantu dia duduk dengan bersandar pada kepala ranjang. Sam harus memastikan bahwa sang istri sudah duduk dengan nyaman. Terima kasih mas. Dinara tersenyum lemah. Sama-sama sayang. Apa kamu butuh sesuatu lagi? Tanya Sam sembari bersiap untuk kembali ke posisi semula, yaitu di samping sang putri. Tidak ada, kamu mau kemana sih mas? Apa aku sudah tak menarik lagi sekarang di mata kamu? Sergah Dinara dengan nada kesal dan cemburu. Astaga, dia cemburu pada putrinya yang bayi. Apakah ini wajar dan masuk akal? Aku kasihan sayang, di tempat tidurnya sendiri, Sam mencari alasan. Tak urung dia takut juga melihat wajah sang istri yang mulai asam kecut. Bawa dia ke sini mas, kamu jangan pilih kasih begini mas. Aku juga butuh kamu di sini. Iya sayang. Aku akan bawa Aira ke sini. Siapa mas, Aira? Dahi Dinara mulai berkerenyit karena heran. Saat nama asing diucapkan oleh sang istri. Aira Hanza, apa kamu suka? Tanya Sam sembari tersenyum manis. Dia menggendong sang putri dan membawa ke sisi ranjang sang istri. Nama yang bagus mas, aku suka. Dinara tersenyum manis, sembari menatap wajah cantik sang putri. Yang saat ini tengah terlelap di alam mimpi. Wajah tanpa dosa itu sungguh sangat menggemaskan. Baiklah, kita akan panggil dia Aira. Terima kasih mas, kamu sudah jadi ayah dan suami yang hebat, ujar Dinara dengan nada bangga. Sama-sama sayang, terima kasih juga kamu sudah berjuang untuk melahirkan putri cantik kita ke dunia ini, balas Sam, sembari tak melepaskan pandangannya dari sang putri. Sama-sama mas, sudah jadi tugas seorang istri dan ibu, yang harus berjuang keras untuk anak-anak mereka. Iya sayang. Nah, mama pamit mau ke kamar adik kamu dulu ya. Pamit Ranti, setelah agak lama berada di dalam kamar Aluna.
Dia sudah cukup puas menggendong cucu pertamanya itu. Dan saat ini ingin juga bisa bertemu cucunya yang lain. Iya Ma, apa tidak makan dulu Ma? Mas Saga sudah memesankan makanan untuk Mama, ujar Aluna. Saat itu suaminya sedang berada di dalam kamar mandi. Entah apa yang dia lakukan. Gampang, nanti saja nah. Mama belum bertemu sama sekali dengan cucu Mama. Ranti mengecup pipi sang menantu, sebelum dia pergi. Jika begitu dibawa saja Ma, aku khawatir Mama telat makan nanti. Baiklah, Mama akan bawa ya. Saga belum keluar juga dari tadi. Apa yang dia lakukan di dalam sana? Ranti mengomel sendiri. Entahlah Ma, memang seperti itu jika di dalam kamar mandi. Saga, Saga, teriak Ranti, di sebelah pintu kamar mandi. Untung saja sang cucu tak terusik sama sekali dengan teriakan sang nenek. Klek. Saga keluar dari kamar mandi, dan menatap sang mama dengan agak kesal. Karena dia sedang buang air besar di dalam sana tadi, dan belum selesai tapi keburu sang mama berteriak. Ada apa sih Ma? Teriak seperti di hutan saja. Kamu ini lama sekali di dalam kamar mandi, Mama mau ke kamar Dina. Omel sang mama, begitu sang putra memperlihatkan batang hidungnya. Wajah wanita itu tak kalah kesalnya. Sudah Ma, pergi saja ke kamar Dina, kenapa juga harus berteriak seperti itu? Ujar Saga. Dia tak sungguh-sungguh mengomel begitu. Dasar anak nakal, apa saja yang kamu lakukan di dalam sana, jangan bilang kamu sibuk bersolo karir ya. Sergah sang mama yang sontak saja membuat Aluna dan Saga terbatuk dengan kompak. Mama mau ke kamar adik kamu, kenapa lama sekali kamu di dalam sana? Apa kamu sedang bersolo karir? Sergah sang mama. Wanita itu bahkan tak mau bernada lagi. Biar saja Saga malu, toh hanya ada dia dan Aluna saja di sini. Aluna dan Saga seketika terbatuk karena celotehan Ranti yang begitu frontal. Keduanya saling berpandangan, dan kemudian saling mengedikkan bahu. Aluna bahkan bersemu merah mendengarnya. Memang mertuanya kadang-kadang suka frontal dan jujur jika bicara. Tak pernah ada sungkan atau malu pada siapapun. Apa sih Ma, jangan fitnah ya. Sergah Saga dengan wajah bersemu merah. Dia malu juga mendengar ucapan sang mama, walau sebenarnya dia tidak seperti itu. Apa salah dan dosanya, hingga diberikan seorang mama yang sangat luar biasa ini? Mama hanya menebak saja. Kenapa kamu marah jika tidak benar? Sahut Ranti dengan entengnya. Mama mau ke kamar Dina, ya sudah ke sana saja, ujar Saga dengan cepat. Dia harus segera mengusir sang mama, sebelum wanita paruh baya itu semakin membuat dia malu. Kamu usir Mama. Ranti mendelik judes. Dia kesal karena sang putra berani mengusir dirinya. Dasar anak kurang ajar. Bukan mengusir Ma, tadi Mama kan yang pamit mau ke kamar Dina. Saga membela diri. Iya. Mama pergi dulu ya, jaga menantu Mama. Awas jika kamu sakiti dia. Sebelum pergi, Ranti terlebih dahulu melontarkan ancaman pada sang putra. Karena dia sangat tahu, bagaimana mesumnya pria itu. Iya Ma, tenang saja. Aku akan jaga menantu kesayangan Mama Uji dengan baik. Bantu berjaga saat malam hari, kasihan jika harus 24 jam mengurus bayi sendirian. Jika perlu, kamu cari saja babysitter, agar bisa bantu-bantu jaga Ayana, saran Ranti. Gampang Ma, nanti akan aku cari jika memang dibutuhkan. Mama jangan khawatir. Saga tersenyum tipis. Una sayang, Mama tinggal dulu ya. Suruh Saga cari Mama jika kamu butuh sesuatu nanti. Ranti mengecup kening sang menantu dengan lembut. Sebenarnya tak tega harus meninggalkan sang menantu sendiri, tapi Dina juga butuh dia. Iya Ma, pasti akan aku panggil Mama jika aku butuh sesuatu. Jika Saga nakal, bilang sama Mama ya. Nanti akan aku kutuk dia jadi kodok. Canda Ranti. Kejamnya Ma, kenapa harus mengutuk jadi kodok sih?
Seharusnya jadi CEO, Saga cemberut. Sudahlah, Mama pergi dulu. Ranti segera keluar dari kamar perawatan sang menantu. Mas, kamu nggak mau makan dulu? Tanya Aluna. Karena sejak pagi suaminya memang belum makan lagi. Pastinya lelah dan lapar. Nanti saja, jika kamu sudah tidur, tolak Saga. Pria tampan itu membenahi selimut sang istri yang tersingkap. Lalu membantu Aluna merebahkan kepalanya di atas bantal. Apa perutmu nggak lapar, Mas? Tanya Aluna lagi. Dia sungguh merasa kasihan pada suaminya, karena harus mengurus dia sendirian. Bagaimana lagi, saat ini baik mertua dan mamanya sendiri juga tidak bisa terus ada di sampingnya. Mertuanya juga harus menjaga Dinara, dan mamanya bahkan baru saja melahirkan. Sedikit, rasa laparku mendadak hilang saat melihat putri kita lahir dengan selamat. Dan yang paling penting kamu juga selamat dan sehat sayang. Saga mengecup kening sang istri dengan lembut. Terima kasih ya Mas, sudah mencintaiku begini besar Mas. Sama-sama sayang, terima kasih juga sudah memberikan seorang putri yang cantik dan sehat. Terima kasih sudah hadir di dalam hidupku, ujar Saga dengan lembut dan penuh cinta. Iya Mas. Tapi, apakah kamu mau berjanji, tidak akan berpaling dariku saat menunggu masa nifasku selesai? Tanya Aluna dengan ragu. Dia agak kepikiran juga setelah sang mertua berkata seperti itu. Bahwa Saga harus puasa selama 1 bulan lebih. Aluna seketika cemas, dia tahu seperti apa Saga. Tak akan pernah bisa absen menyentuh dia. Bahkan sehari saja kadang bisa dia atau 3 ronde. Tentu saja sayang. Hanya beberapa hari saja, kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku takut kamu nggak sabar menunggu masa itu Mas, dan harus cari wanita lain untuk menghangatkan ranjang kamu. Astaga sayang, bagaimana kamu bisa punya pikiran seperti itu? Saga menggelengkan kepalanya karena takjub dengan pemikiran Aluna. Tapi, dia juga tak menyalahkan sang istri. Karena dia adalah pria yang sulit untuk menahan hasrat untuk bercinta dengan sang istri. Tapi tentu saja tidak dengan wanita lain. Saga bahkan tak ada lagi gairah saat melihat wanita lain. Seluruh hati dan cintanya hanya untuk sang istri semata. 40 hari itu lama loh Mas, aku hanya takut jika kamu tidak sabar menunggu. Aluna mengerjapkan matanya dengan rasa bersalah. Entah mengapa dia punya pemikiran seperti itu. Lalu jika aku tidak sabar, apa kamu mengizinkan aku buat jajan? Goda Saga. Tentu saja dia tidak sungguh-sungguh. Baginya cukup Aluna saja yang ada di dalam hati dan hidupnya. Mata Aluna seketika melotot tajam, ketika mendengar candaan dari Saga. Apa maksudnya Mas, kamu mau jajan? Boleh apa tidak? Bukankah kamu tadi bertanya, bagaimana jika aku bosan? Terserah kamu Mas, cari saja wanita seperti yang kamu inginkan. Aku nggak peduli. Serga Aluna dengan kesal. Kemudian wanita itu mulai memejamkan matanya, agar tidak bisa melihat wajah sang suami. Begitulah wanita, dia yang bertanya dia juga yang pada akhirnya marah tidak jelas. Saga hanya terkekeh geli. Dia hanya berniat untuk menggoda istri kecilnya itu, tapi dia malah salah paham dan marah. Sayangku, aku mencintaimu. Saga nekat mencuri ciuman di bibir sang wanita. Mas, dasar pencuri. Aluna membuka matanya, dan bibirnya cemberut karena semakin kesal. Saga memang tak pernah serius jika bicara dengannya. Dan dia selalu saja tak bisa menahan emosi, walau tahu jika ucapan Saga itu candaan. Tidurlah, aku akan menunggu kamu di sini, titah Saga lagi. Mas, janji ya akan setia menunggu aku. Rupanya Aluna masih saja memikirkan hal itu. Iya sayang. Astaga, kamu masih saja belum percaya dengan suamimu ini. Harus dengan cara apa lagi untuk bisa meyakinkan hatimu? Saga menggelengkan kepalanya dengan heran. Aku hanya takut Mas, aku juga kasihan jika kamu harus menunggu terlalu lama.
Kita bisa pakai cara yang lain sayang jika aku lagi kepengen. Saga menaik turunkan alisnya dengan genit. Dengan cara apa mas? Aluna bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia menatap sang suami, sembari menunggu pria itu memberikan jawaban. BJ sayang. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.